Ya, kembali lagi di podcastku. Untuk kali ini aku pengen banget untuk bahas tentang apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum menikah. Ya, tentu ini akan menjadi sebuah kebingungan untuk orang-orang yang mau menikah, apalagi jika itu merupakan pernikahannya yang pertama. Ya, wajar sekali lah kalau pernikahan pertama itu mereka mengalami kebingungan karena mereka memang nggak tahu apa aja yang perlu disiapkan. Ya, langsung aja ya ke daftarnya apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum menikah. Ya, yang pertama itu sama-sama sudah siap untuk menjalani pernikahan. Ya, ini udah menjadi syarat dasar untuk bisa menikah. Harus sudah sama-sama siap lahir dan batin. Ya, kalau secara lahir kan umur yang sudah memasuki masa yang pas untuk menikah, seperti kalau laki-laki itu umur 25, sementara cewek itu umur 20 tahun. Ya, itu udah pas lah untuk menikah. Sementara untuk batinnya sendiri itu apakah dia itu sudah dewasa gitu pemikirannya. Kan kalau kedewasaan secara pemikiran itu kan nggak bisa diukur melalui umur. Kan kedewasaan itu kan ya dinamis sekali gitu lah. Berikutnya sudah bisa menghadapi konflik dengan baik. Ya, ini penting, soalnya dalam menikah itu pasti ada aja konflik yang terjadi di antara kalian. Ya, maksudnya itu antara kamu dan pasangan kamu. Kan kalau misalnya nggak bisa menghadapi konflik dengan baik, ya nanti pastinya kan kalau konflik itu pasti nanti marah-marah lah, terus ngomongnya pakai nada tinggi, terus bentak-bentak, terus juga mungkin banting-banting barang atau mungkin mukul dan lain sebagainya. Ya, untuk banting-banting barang ini nggak harus laki-laki loh, perempuan juga ada loh yang kalau marah itu banting-banting barang itu ada. Terus akhirnya nanti terjadi KDRT. Kalau untuk KDRT sendiri ini ya nantinya bakalan gak enak banget lah rasanya. Terus jadi ya sebelum ke list berikutnya ya, jadi ya harus bisa untuk mengatasi konflik itu secara elegan, nggak dengan marah-marah. Jadi ngomong itu dengan nada yang enak, pokoknya ngobrolnya itu ya baik-baik gitu loh, nggak pakai marah-marah dan lain sebagainya. Kemudian bisa mengutarakan keinginan. Nah, ini penting nih untuk bisa mengutarakan keinginan, soalnya ini sering dilupakan ya. Orang kalau lagi milih pasangan itu pasti lupa dengan hal ini. Ada itu orang yang saking nggak bisa mengutarakan keinginannya sehingga pasangannya itu baik yang masih pacaran atau yang udah jadi suami istri itu terpaksa harus jadi dukun karena pasangannya itu nggak bisa mengutarakan keinginannya. Jadi ya nebak-nebak gitu, apa sih yang diinginkan sama pasangannya. Misalnya, yang aku lapar, misalnya ceweknya ngomong gitu ya, lapar. Terus ditanya, pengen makan apa? Ya nggak tahu, aku bingung, aku kepengen makan apa, tapi aku lapar, aku kepengen makan yang enak. Terus ditawarin, gimana kalau nasi goreng? Oh, nggak enak, ada minyaknya. Terus ditawarin sayur sop, enggak, aku lagi males makan sayur. Ya kan pusing kalau kayak gitu. Ya, yang biasanya disuruh untuk jadi dukun ramal ini kan biasanya cowok tuh. Cowoknya harus peka, padahal ya cewek sendiri juga harus bisa mengutarakan keinginannya. Gak cuma cowok aja yang harus bisa. Udah, kalau misalnya nggak bisa mengutarakan keinginan itu dijamin pasti pusing sekali. Yang jelas itu nggak enak sama sekali lah. Kemudian punya visi bersama. Kalau misalnya punya visi bersama itu nanti pasti dalam menjalani hubungan itu bakalan lebih enak lagi. Soalnya pikirannya itu sama, antara keinginannya yang laki sama yang perempuan itu sama gitu lah. Misalnya kan waktu sudah nikah ada tuh orang yang nggak kepingin langsung punya anak. Nah, itu pasangannya itu bisa nggak memahami kenapa kok nggak mau langsung punya anak.
kan repot kalau misalnya satunya langsung kepingin punya anak sementara satunya laki, nanti dulu aja lah, kita habiskan waktu bersama dulu. Nah itu kan pasti repot sekali. Terus bisa mengerjakan urusan rumah tangga. Nah ini baik perempuan atau laki itu harus bisa mengurusi urusan rumah tangga. Kan biasanya itu ya budaya yang terjadi ya di sekitaran kita, itu perempuan yang harus bisa mengurusi urusan rumah tangga, sementara si cowok itu cuman mencari uang. Padahal ya mengurus rumah tangga itu juga berat, harus dilakukan bersama-sama, apalagi kalau perempuannya itu juga kerja. Nah pasti lebih susah lagi. Sebenarnya sih ada 12 item ya apa aja yang harus bisa dilakukan, baik dilakukan dalam urusan rumah tangga ini, baik itu cowok maupun cewek. Ya misalnya, tapi ya aku cuman jelasin 4 aja lah di sini. Misalnya masak, cuci piring, mengurus anak, sama merawat kendaraan. Dari dari 4 hal yang aku jelaskan tadi, kan biasanya tuh yang cowok itu kan cuman itu ngurusin satu hal aja, yaitu merawat kendaraan. Sementara masak, cuci piring, ngurus anak itu kan diserahkan ke perempuan. Ya nggak bisa gitulah, harus dibagi-bagi. Kalau yang perempuan itu nggak bisa masak, ya lakinya harus itu belajar masak. Nggak harus jago, sebenarnya perempuan pun juga harus bisa masak, walaupun itu cuma sekedar masak telur sama masak mie, tapi yang jelas itu kan bisa masak. Terus cuci piring, kalau menurut penelitian yang aku ngutip sih penelitiannya, itu aku lihat dari kelas cinta, untuk masalah cuci piring ini biasanya laki-laki itu malas sekali untuk melakukan cuci piring. Padahal kalau cuci piring sendiri itu perempuan kalau ngelihat laki-laki cuci piring itu rasanya seneng banget, tapi laki-lakinya itu nggak mau disuruh cuci piring. Wah, aku sendiri juga sebenarnya malas cuci piring, tapi ya gimana ya sebenarnya ada 12 hal ya yang harus bisa dilakukan. Kalau misalnya nggak bisa melakukan semuanya, ya kita outsource lah, kita ambil sumber daya dari luar, misalnya nyewa pembantu atau apa. Yang jelas itu kalau misalnya nggak bisa dilakukan sendiri, ya nyuruh orang. Nah ini ada baiknya tuh kalau dua-duanya bekerja, jadi maksudnya yang laki sama yang perempuan itu sama-sama kerja, jadi ada uang tambahan untuk bisa sewa asisten rumah tangga, atau mungkin tukang kebun, atau mungkin juga bisa untuk pakai uangnya ke bengkel untuk merawat kendaraan. Oke, berikutnya komitmen ini perlu waktu yang panjang sekali. Udah siap nggak untuk komitmen seumur hidup? Karena kan menikah ya harus dilakukan seumur hidup, nggak bisa gitu nikah berapa bulan cerai, ya nggak bisa gitulah. Itu nikahnya dipakai main-main, itu namanya nggak boleh gitu. Cinta itu bisa memudar seiring berjalannya waktu, sehingga perlu dirawat. Kalau komitmen nggak begitu kuat, ya pasti bakalan kandas di tengah jalan gitu hubungannya. Kalau sudah kandas kan pasti menimbulkan luka tersendiri kan, entah itu jadi trauma atau gimana. Ya kalau misalnya trauma ya harus itu sih ke psikolog untuk bisa mengatasi perasaan yang negatif itu. Cinta itu kan bisa pudar seiring berjalannya waktu. Nah kita itu perlu untuk memupuk supaya rasa cinta itu bisa terus bertumbuh. Nah caranya gimana? Kayaknya ya aku bisa di podcast lainnya ya kali ya. Kalau di sini nanti udah kepanjangan. Ini aja sudah 10 menit lebih. Jalur karir. Berikutnya jalur karir. Terutama ya untuk orang-orang yang pekerjaannya nggak ramah keluarga, seperti dokter atau mungkin pekerja proyek, pekerja tambang, pelaut dan sebagainya. Kan kalau misalnya dokter, apalagi yang masih harus jaga IGD, itu kan kerjanya shift. Jadi
kalau kebetulan dapat shift malam gitu kan nggak bisa kumpul sama keluarga, apalagi kalau misalnya yang perempuan itu kerja kantoran sementara yang laki dokter gitu. Terus habis gitu kalau malam si ceweknya sudah di rumah, udah santai, sementara kalau malam si cowoknya baru berangkat kerja. Nah tapi ya biasanya ya orang-orang yang pekerjaannya nggak ramah keluarga gitu, biasanya mereka cenderung menikah sama orang yang profesinya sama dengan mereka, karena bisa saling mengerti satu sama lain. Kan kalau misalnya nggak satu profesi itu kan ya masih harus menjelaskan tentang kenapa sih kok kerjanya pakai shift gitu, kan nggak enak. Tapi ya mungkin itu ya ini bukan terlalu menjadi masalah sih sebenarnya. Jadi ya ini bisa diabaikan. Kemudian tempat tinggal, ini nggak harus kok punya rumah sendiri, tapi seenggaknya tuh tahu harus bertindak apa selanjutnya. Kalau kan ada tuh orang-orang yang begitu nikah itu harus tinggal sama mertua. Tentu aja kan mereka nggak bebas untuk melakukan apa aja di rumah. Maksudnya yang pasangan ini, kalau orang tuanya ya bebas-bebas aja. Kalau tinggal sama mertua kan harus mikir harus melakukan apa untuk meringankan pekerjaan mertua kamu, karena rumah tersebut kan tentu bukan rumah kamu, biaya yang harus ditanggung. Nah untuk ini kamu perlu untuk merumuskan siapa sih yang menanggung biaya pengeluaran rutin, seperti misalnya air, listrik, dan makanan sehari-hari, terutama kalau dua-duanya kerja ya. Kan ada tuh yang misalnya yang laki-laki itu nabung untuk beli rumah, sementara yang perempuan nanggung biaya kehidupan seperti air, listrik, sama makan sehari-hari tadi. Kan ada tuh ya, mungkin hitung-hitungannya ya biaya hidup sendiri, maksudnya biaya hidup satu orang terus dikalikan 2, terus nanti masih bisa nabung. Nah kalau misalnya masih bisa nabung, setelah dikalikan 2 itu ya mungkin bisa lah untuk menjalani kehidupan bersama pasangan kamu. Kan ya mungkin ini terutama untuk cowok ya, soalnya kan ada tuh cewek yang nggak mau tahu cowoknya kerjanya gimana, yang penting semua kebutuhannya ditanggung sama si cowok, cuma penghasilannya harus diserahkan ke ceweknya. Kan ada tuh yang kayak gitu. Nah kalau kayak gitu ya harus sabar sih namanya. Tapi ya memang sudah tanggung jawabnya si cowok. Ini tentu bakalan lebih ribet lagi kalau misalnya sudah punya anak, karena biayanya nambah lagi. Si anak kan pasti nanti juga perlu sekolah, perlu popok, perlu susu. Ya kalau mungkin sekolah itu masih bisa lah, kan masih berapa tahun lagi. Tapi kalau untuk popok, susu, sama baju-bajunya anak, kan ya masalahnya anak kecil pertumbuhannya kan cepat ya, jadi baju berapa setel aja sudah cepat nggak muatnya dibanding dengan orang kita yang sudah dewasa. Kita yang sudah dewasa aja baju sampai 2 tahun 3 tahun aja masih bisa dipakai, karena kita ukurannya nggak nambah gede lagi sih, kecuali kalau kamu makannya kebanyakan terus akhirnya jadi gendut, atau mungkin kamu habis diet akhirnya badanmu jadi kurus, kan ukuran bajunya jadi mengecil atau membesar. Ya kalau untuk si anak ini kan ya sekolahnya kan juga nggak murah, semakin lama juga pasti semakin naik biaya sekolahnya. Maka dari itu juga perlu untuk menabung jauh-jauh hari. Tapi ya kalau misalnya nanti bisa sekolahnya di sekolah negeri, pasti juga biayanya jauh lebih murah sih dibandingkan kalau harus sekolah di sekolah swasta. Ya mungkin segitu dulu aja untuk konten podcast kali ini. Kalau misalnya kamu
ada unek-unek yang mau disampaikan, kamu bisa kok tuliskan itu di kolom komentar. Cuman untuk menanggapinya kapan aku juga nggak tahu ya, karena aku sendiri jarang untuk buka-buka kolom komentar ya, jadi mohon dimaafkan. Tapi kalau misalnya nanti aku bisa tahu ada pertanyaan yang mungkin menarik, ya bukan nggak mungkin juga aku nggak balas itu ya. Kalau misalnya kamu masih pengen dengerin aku ngomong, klik tombol subscribe. Kalau mungkin kamu ada ide untuk pembuatan konten selanjutnya, kamu juga bisa kok tulis itu di kolom komentar. Ya segitu dulu aja untuk podcast kali ini. Aku Ishak Dwi Kiswara. Sampai jumpa di podcast berikutnya.